Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqh al-Asma'i was Sifat karya Syekhuna Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pembahasan terkait dengan Tauhid al-Asma'i was Sifat, dan ini sudah kita sebutkan beberapa pendahuluan pada sesi yang pertama terkait dengan manfaat dan faedah bagi seorang yang mempelajari Tauhid al-Asma'i was Sifat. Dan juga sudah kita terangkan bahwa pembahasan Tauhid Asma'i was Sifat merupakan pembahasan yang sangat diperhatikan oleh para ulama, sehingga banyak karya tulis yang mereka tuliskan untuk kaum muslimin agar supaya kaum muslimin mereka teredukasi dan mengambil manfaat darinya, dan agar supaya mereka terhindar dari berbagai syubhat seputar Tauhid al-Asma'i was Sifat. Baik, tanpa berlama-lama kita akan sebutkan beberapa penjelasan terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diuraikan oleh penulis hafizahullah taala. Kata beliau, penjelasan yang pertama atau nama yang pertama yang dijelaskan oleh penulis adalah nama Allah, Allahu dan Al-Ilah. Beliau sebutkan dua nama secara langsung, nama Allahu dan nama Al-Ilah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, laqad taqaddama ma'ana syai'un min al-muqaddimati at-ta'siliyah wal qawa'id al-'amah fi fiqhi asma'illahi al-husna, wa hadha awan asy-syuru' fi syarh ma tayassara min asma'illahi. Wa min Allah wahdahu yastamaddu al-'aun wa yastamtah at-tawfiq. Innal usul al-asma'i al-husna التي تجمع في دلالتها معاني سائر أسماء الله ثلاثة أسماء. Kata beliau hafizahullah ta'ala bahwa dasar dari setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah, yang mengumpulkan dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada tiga nama. Maksudnya di sini penulis akan menyebutkan bahwa dari sekian banyak nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada tiga nama yang menjadi dasar, yang setiap dari makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu kembali pada tiga nama ini. Yang pertama, nama Allah. Yang kedua, nama Ar-Rabb. Dan yang ketiga, nama Ar-Rahman. Ini disebut dengan tiga dasar nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap dari makna nama-nama Allah yang lainnya
itu kembali kepada tiga nama ini. Dan dari tiga nama ini, yang paling mendasarnya adalah nama Allah, lafzul jalalah. Hampir semua, bahkan semua dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nama-nama yang indah, yang terdapat di dalamnya dari berbagai makna-makna yang agung, terdapat di dalamnya dari berbagai sifat-sifat yang mulia, semuanya kembali kepada lafzul jalalah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian disebutkan oleh penulis, fahadihi asma al-thalatha tantazimu fi dalalatiha jami'u asma'illahi ta'ala. Inilah tiga nama yang setiap dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada tiga nama ini. Berarti menunjukkan tiga nama ini merupakan nama kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya disebutkan oleh para ulama, tidak seorang pun dari hamba-hamba atau makhluk atau manusia diperbolehkan mengambil nama tersebut, mereka bernamakan dengannya. Iya, disebutkan oleh para ulama bahwa tiga nama ini itu tidak diperkenankan bagi siapa saja dari hamba-hambanya untuk bernamakan dengannya tanpa penggunaan kalimat abdun. Iya, seperti nama lafzul jalalah Allah. Ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bernamakan dengannya. Seorang hamba tidak boleh dia menamakan dirinya, menamakan anaknya dengan lafaz Allah. Karena lafaz Allah ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh ada dari seorang hamba-hambanya yang bernamakan dengannya. Iya. Kemudian dari sisi makna juga, dari sisi makna kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lafzul jalalah itu bermakna al-mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Maka ketika ada seorang hamba yang bernamakan dengan lafzul jalalah, itu artinya dia hendak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dilarang dalam agama Islam ada seorang manusia yang bernamakan dengan lafzul jalalah, yakni Allah. Yang kedua, nama Allah Ar-Rabb. Ar-Rabb ini juga merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperbolehkan bagi hamba-hambanya untuk bernamakan dengannya. Iya, untuk bernamakan dengannya. Dan yang ketiga, nama Ar-Rahman. Ini juga merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diperkenankan ada dari hamba-hambanya yang bernamakan dengannya tanpa menggandengkan dengan kalimat abdun. Iya. Makanya di antara bentuk kekeliruan ketika ada seorang dari manusia di zaman sekarang yang dia menamakan dirinya dengan nama Ar-Rahman, itu tercela dan terlarang dalam agama Islam. Sebab tiga nama tadi, Allahu Ar-Rabbu Ar-Rahman, itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dari tiga nama ini, yang paling intinya adalah lafzul jalalah. Iya. Kemudian dari tiga nama ini juga, itu semuanya diingkari. Semuanya diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Iya. Atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rabb, kemudian lafzul jalalah itu diimani oleh orang-orang kafir Quraisy. Adapun nama Allah Ar-Rahman itu diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika diajak kepada mereka untuk beriman kepada Allah Ar-Rahman, maka mereka mengatakan, qalu wa mar-Rahman anasjudu liman khalaqa tina. Mereka mengatakan, siapakah Allah Ar-Rahman? Iya. Berarti dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebahagian daripada orang-orang Nasrani, orang Yahudi dan kaum musyrikin, mereka menetapkan sebahagian nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali nama Allah Ar-Rahman. Itu mereka ingkari dan mereka tidak mau beriman dengannya. Seperti ayat yang telah kita bacakan tadi, wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman.
ketika diajak kepada mereka, yaitu kaum musyrikin, untuk sujud kepada Allah Ar-Rahman, maka mereka mengatakan, wa mar-Rahmanu, siapakah itu Ar-Rahman? Iya, mereka tidak mau mengimani dan mereka tidak tahu tentang siapa itu Ar-Rahman. Baik, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang makna dari lafzul jalalah secara mendalam. Kata beliau, فَمِنْ خَصَائِصِ هَذَا الْإِسْمِ أَنَّهُ الْأَصْلُ لِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَسَائِرُ الْأَسْمَاءِ مُضَافَةٌ إِلَيْهِ وَيُوصَفُ بِهَا. Dan di antara kekhususan dari nama ini, yaitu nama lafzul jalalah, yang mana setiap dari nama Allah itu kembali kepadanya, dan setiap dari sifat-sifat Allah kembali kepada nama tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan nama Allah. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, nama-namanya yang husna. Iya. Kita sebutkan sedikit faedah terkait dengan al-asmaul husna. Dari sisi bahasa Arab, kalimat al-husna itu berbeda dengan al-hasanah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan namanya al-husna dan tidak mensifatkan dengan kalimat al-hasanah. Karena dari sisi makna saja ada perbedaan antara al-asma al-hasanah dengan al-asma al-husna. Kalau dikatakan al-husna, maka mencakup atau keindahan yang pada puncaknya. Iya. Fi ghayati al-husni, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Allah menyebutkan tentang namanya dan disifati dengan Al-Husna. Kenapa disifati dengan Al-Husna? Karena Al-Husna itu adalah kebaikan yang berada pada puncaknya. Iya. Adapun dari kalimat Al-Hasanah, dia kebaikan, tapi tidak berada pada puncaknya. Beda ya? Jadi sama-sama bermakna kebaikan. Al-Hasanah bermakna kebaikan, Al-Husna juga bermakna kebaikan. Tapi Al-Husna ini, itu kebaikannya jauh lebih mendalam. Dan dia berada paling puncaknya dan paling tertingginya. Itulah kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-asma, Allah bahasakan dengan al-husna, menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu pada puncak keindahan dan kebaikannya. Iya. Dan karena atau dibalik keindahan nama Allah Subhanahu wa taala, setiap dari nama-nama yang terkandung padanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbalik dengan kondisi manusia. Manusia tersebut terkadang mereka memiliki nama, dan terkadang mereka tidak bisa bersifatkan dengan nama tersebut. Iya. Betapa banyak manusia yang bernamakan dengan Muhammad, namun ternyata mereka tidak bisa bersifatkan dengan nama Al-Muhammad. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Iya. Namun betapa banyak manusia zaman sekarang yang mereka bernamakan dengan Muhammad, kemudian ternyata dia adalah orang yang paling bejat, tanpa menyepelekan dari nama Muhammad, ya. Tidak. Tapi sekarang maksudnya di sini kita berbicara tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menamakan dirinya dengan nama Al-Husna, itu dikarenakan memang setiap dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allah bersifatkan dengannya. Iya. Allah bersifatkan dengannya. Nama Allah Al-Alim, Allah bersifatkan dengan sifat ilmu. Allah memiliki nama As-Sami' karena memang di antara sifat Allah, Allah Maha mendengar, mendengarkan dari setiap ucapan hamba-hambanya. Allah memiliki nama Al-Jawad. Iya. Karena di antara sifatnya Allah memberikan kebaikan kepada setiap makhluk-makhluknya. Itu namanya Al-Jawad, yang Maha dermawan, yang Maha sering berbagi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifatkan dengan sifat tersebut. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menamakan dirinya dengan suatu nama, maka dipastikan Allah bersifatkan dengan nama tersebut. Adapun manusia, terkadang nama mereka baik dan mereka tidak mampu untuk bersifat dengan nama tersebut. Iya. Jadi sekilas tentang faedah al-asmaul husna, kenapa Allah ketika menyebutkan nama-namanya dan Allah sifati dengan al-husna.
menunjukkan bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala itu berada pada puncak keindahannya. Iya, berada pada puncak keindahannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun." Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim. Perhatikan baik-baik ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya di awal kali, di awal ayat. Wallahu alladzi, dialah Allah Subhanahu wa taala. Setelah disebutkan lafzul jalalah, disebutkan semuanya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kekhususan dari lafzul jalalah. Dari setiap nama-nama yang disebutkan tadi, itu kembalinya kepada satu nama, yaitu lafzul jalalah. Iya. Dan tidak pernah dikatakan dialah Allah yang Al-Malik, kemudian disebutkan nama-nama berikutnya, tidak ada. Atau misalnya disebutkan nama Allah Ar-Rahman, kemudian disebutkan setelahnya nama-nama yang lainnya, tidak pernah. Tapi biasanya disebutkan awal kali nama Allah, lafzul jalalah. Kalau ingin disebutkan nama berikutnya disebutkan, Wallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu, al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-azizul jabbarul mutakabbir. Iya. Ini tentunya pembahasan agak rumit, tapi ini sebagai bentuk faidah kepada semuanya bahwa di antara kekhususan dan faidah, di antara kekhususan lafzul jalalah bahwa dia adalah berdiri tunggal dengan sendirinya, tidak bisa menjadi sifat untuk yang lainnya. Iya. Kemudian berikutnya disebutkan oleh penulis hafizahullah taala menukilkan ucapan dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau, "Waqad 'addada al-'allamah Ibn Qayyim rahimahullah taala 10 khasa'is lafziyyah li hadha al-ism." ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Kata penulis hafizahullah taala, sesungguhnya Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyebutkan 10 kekhususan dari lafzul jalalah. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan di sebahagian kitabnya tentang kekhususan dari lafzul jalalah. Iya. Kemudian untuk secara makna kata beliau, apa sebenarnya makna daripada lafzul jalalah? Apa sebenarnya terjemahan dan makna yang bisa kita ambil dari lafzul jalalah? Apakah bisa kita sebutkan maknanya satu persatu? Ataukah memang tidak ada batasannya? Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma khasa'isuhu al-ma'nawiyah. Adapun makna daripada lafzul jalalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, La uhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Engkaulah yang sebagaimana memuji dirimu sendiri, ya Allah. Maksudnya, Rasulullah SAW itu sendiri beliau tidak bisa menghitung bagaimana besarnya, kebayangkan bagaimana luasnya makna daripada lafzul jalalah. Dan tidak pantas bagi seorang hamba dia membatasi pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dalamnya makna yang tersimpan dari lafzul jalalah ini, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, La uhsi thana'an 'alaik. Ya Allah, saya tidak mampu membatasi pujian kepadamu. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa makna yang terkandung pada lafzul jalalah adalah makna yang tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya, sangat luas sekali. Iya. Maka sangat-sangat keliru jika ada seorang yang mampu membatasi dari makna lafzul jalalah.
Karena dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasannya tadi, itu kembali semuanya kepada lafzul jalalah. Iya. Kembali semuanya kepada lafzul jalalah. Bukan cuma 99 nama, bahkan semua nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah nama yang disampaikan kepada kita, ataukah nama yang Allah simpan dalam rahasianya, dalam ilmu gaibnya, semua maknanya kembali kepada lafzul jalalah. Maka berdasarkan hal tersebut, Nabi SAW mengatakan, La uhsi thala'an 'alaik, anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkaulah ya Allah, saya tidak mampu membatasi pujian kepadamu. Engkaulah yang sebagaimana memuji dirimu sendiri dengan berbagai pujian-pujian. Iya. Kemudian lebih lanjut, Al-Imam bin Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa keutamaan daripada lafzul jalalah. Kata beliau, wa kaifa tuhsi khasa'isa ismin musammahu kull kamalin 'ala al-itlaq wa kullu madhin wa kullu hamdin wa kullu sana'in wa kullu majdin wa kullu jalalin wa kullu karamin wa kullu 'izzin wa kullu jamalin wa kullu khairin wa kullu ihsanin wa judun wa barrun wa fadlun falahu wa minhu. Kata Al-Imam bin Qayyim rahimahullah ta'ala, dan bagaimana seandainya dan bagaimana mungkin seorang bisa membatasi dari makna lafzul jalalah, sementara setiap dari makna yang terkandung pada nama Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepadanya. Setiap pujian, setiap sanjungan, setiap kemuliaan, setiap pengagungan, pembesaran, setiap kebaikan, setiap keindahan, setiap keberkahan itu kembali kepada lafzul jalalah. Semuanya kembali kepada lafzul jalalah. Setiap kebaikan, setiap keberkahan, setiap keindahan, setiap keelokan, setiap apapun itu kembali kepada lafzul jalalah. Maka tidak bisa seorang hamba dia membatasi dari luasnya makna lafzul jalalah. Tidak bisa. Apa itu lafzul jalalah? Apa itu lafzul jalalah? Allah Subhanahu wa ta'ala lafaznya agung. Iya. Kemudian beliau mengatakan, فَمَا ذُكِرَ هَذَا الْإِسْمُ فِي قَلِيلٍ إِلَّا كَثَرَهُ. Tidaklah disebutkan nama ini, yaitu nama lafzul jalalah, pada sesuatu yang sedikit kecuali akan menjadi banyak. Iya. Maksudnya ketika seorang berada dalam himpitan rezeki, tidak punya apa-apa, atau misalnya ketika seorang sedang makan, kemudian makannya terbilang sedikit, seadanya, tidaklah seorang menyebutkan nama lafzul jalalah ini pada sesuatu yang sedikit kecuali akan banyak, menunjukkan bagaimana luasnya makna yang terkandung pada lafzul jalalah. Darinya lah kembali kepada segala keberkahan, darinya lah terkumpul dari segala kebaikan. Iya, darinya lah terkumpul dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian wa kullu wala 'inda khaufin illa azalahu. Dan tidaklah disebutkan nama ini pada kondisi takut kecuali akan hilang ketakutan tersebut disebabkan karena seorang menyebutkan nama lafzul jalalah Allah. Ketika seorang dalam kondisi takut, iya, akan suatu musibah, akan musuh atau orang lain, dia ditimpa dengan kesulitan, kegundah-gulanaan, iya, kemudian dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala pada kondisi tersebut, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihannya dan rasa takutnya. Iya. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, wahai kawan-kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, ketika kita mendapatkan sebuah ujian dalam rumah tangga, ujian dari kawan, ujian dari istri, ujian dari anak, ujian rezeki, ujian ekonomi, sedang bermasalah dengan kawan, dengan lawan, iya, ada himpitan rezeki, iya, tidak mendapatkan pekerjaan, apapun kesulitannya, apapun musibahnya, jangan pernah lari kemana-mana. Tapi larilah kalian dan carilah sejadah untuk salat 2 rakaat. Mengadu dari segala apa saja yang kita rasakan. Sebab tidak seorang pun yang dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dikala sempit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melapangkannya. Tidaklah seorang hamba dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala
Dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sedikit, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyaknya. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan nama Allah pada saat dia mendapatkan kesedihan, kecuali Allah akan berikan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihannya. Tidaklah seorang hamba yang dia mendapatkan dari berbagai kesulitan, kecuali Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Ini di antara makna yang sangat mendalam yang terdapat pada lafzul jalalah. Ini baru sekian makna ini. Iya. Kemudian lebih lanjut lagi beliau mengatakan, wala 'inda karbin illa kashafa. Dan tidaklah nama Allah disebutkan pada kondisi sedih, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihannya. Iya. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan masalah, jangan langsung bikin status. Tidak usah, tinggalkan yang seperti ini. Tinggalkan status-status lebay. Tinggalkan status yang tidak ada manfaatnya. Tinggalkan mengadu kepada makhluk. Tinggalkan keluh kesah kepada kawan, kepada lawan. Tinggalkan semuanya. Kita punya Tuhan, kita punya sembahan, kita punya Allah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu memberikan kejayaan kepada kaum muslimin di masa dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu memberikan pertolongan kepada para nabi dan para rasul ketika mereka mendapatkan kesulitan, ketika mereka ditindas oleh kaumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka-mereka yang dahulunya mendapatkan kesedihan. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala juga mampu memberikan kebahagiaan kepada kita pada saat kita mendapatkan kesedihan, pada saat kita mendapatkan ujian, pada saat kita mendapatkan dari berbagai cobaan dan yang lainnya. Iya. Tinggalkan kebiasaan buruk untuk berkeluh kesah kepada manusia. Sebab ketika Anda berkeluh kesah kepada manusia, itu sebenarnya tidak akan menambah kecuali kesulitan, tidak akan menambah kecuali kehinaan. Adapun ketika Anda berkeluh kesah kepada Rabbul Izzati wal Jalal, Rabbul Alamin, itu artinya Anda akan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan pada sesuatu yang sedikit, kecuali Allah akan memperbanyaknya. Tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan pada kondisi sedih, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan tersebut. Dan tidaklah nama tersebut disebutkan pada pada kesempitan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melampangkannya. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwah. Dan tidaklah orang yang lemah ketika dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dia bergantung dengan nama tersebut, dia gantungkan semua harapannya, tawakalnya, cintanya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia adalah orang yang lemah, kecuali dia akan mendapatkan kekuatan karena dia telah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, wala dhalilun illa analahul izzah. Dan tidaklah seorang yang tertindas, orang yang lemah, orang yang terhina, kemudian dia menyebutkan nama ini, kecuali dia akan mendapatkan keperkasaan dan kejayaan. Wala faqrin illa asabahu ghaniyan, illa asarahu ghaniyan. Tidaklah orang yang miskin, Masya Allah, tidaklah orang yang miskin, dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tentunya bukan cuma disebutkan nama Allah ya. Maksudnya dia senantiasa kembali kepada Allah, meminta kepadanya, bermunajat kepadanya. Pada saat dia sedang miskin, sedang membutuhkan, sedang terlilit hutang, dia bermunajat kepadanya, berdoa kepadanya, menangis kepada Allah, mengeluhkan dari segala kesedihannya. Tidaklah ini terjadi pada seorang miskin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia sebagai orang yang sangat kaya raya. Orang yang kaya raya. Wala mustawhishun illa anasahu. Dan tidaklah orang yang sedang orang yang sedang bersendirian, orang yang sedang kesepian, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kegembiraan. Wala maghlubun illa ayyadahu wa nasarahu. Dan tidaklah orang yang terkalahkan, orang yang terzalimi, ketika dia segera bersandar kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan berikan kepadanya kemenangan.
Jadi inti daripada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang dibawakan oleh Syekhuna hafizahullah ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasanya akan luasnya dari makna lafzul jalalah. Maka apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita hadapi dari berbagai ujian dan cobaan, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran dari seorang nabi yang mulia yang kisahnya Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Kisahnya Nabi Yaqub alaihissalam, yang hampir dari kita sudah sering mendengarkan bagaimana kisah Nabi Yaqub alaihissalam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini dan diabadikan dalam Al-Qur'an dan akan senantiasa dibaca sampai tegaknya hari kiamat. Ketika Nabi Yaqub alaihissalam sangat cinta kepada putranya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Saking cintanya kemudian sehingga membuat saudara-saudara Yusuf itu hasad kepada Nabi Yusuf. Iya. Dan mereka pun bertekad untuk memisahkan antara Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Hingga akhirnya pun, atau singkat cerita, Nabi Yusuf terpisahkan oleh anaknya yang sangat dia cintai, anak yang sangat dirindukan, anak yang mewarisi kenabian bapaknya. Beliau terpisahkan dengan putranya yang sangat dicintai berpuluh-puluh tahun. Sehingga beliau setiap malamnya menangis, sehingga beliau setiap malamnya bersedih. Dan ingat bagaimana segala kesedihan beliau hanya beliau peruntukkan dan hanya beliau kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, kata Yaqub. Sesungguhnya saya berkeluh kesah dan segala kesedihanku hanya saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Iya. Seorang nabi yang sangat mulia, seorang rasul alaihi salatu wassalam, ketika mendapatkan ujian saja, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang manfaatnya dan hasilnya, ketika Yaqub alaihissalam berkeluh kesah kepada Allah, dia serahkan semua perkaranya kepada Allah, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah berikan kepada beliau kebahagiaan. Iya. Yang kebahagiaan tersebut tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang dimana beliau pun dipertemukan dengan anaknya di momen yang sangat tepat sekali. Di momen yang sangat tepat. Maka ambil pelajaran dari situ. Sebagaimana Nabi dan para Rasul, mereka pernah tertindas, mereka pernah terzalimi, mereka pernah tersakiti. Setelah mereka bermunajat kepada Allah, bersandar kepadanya, tawakal kepadanya, minta pertolongan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada mereka dari berbagai pertolongan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini baru satu nama yang kita jelaskan ya. Baru satu nama kita jelaskan, pembahasannya sudah sangat luas sekali. Iya. Dan maknanya sangat dalam. Lalu bagaimana kalau seandainya kita sebutkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sebutkan dari tafsirannya, dari penjelasannya, dari makna-maknanya. Iya. Makanya saya katakan untuk penjelasan al-asma'i was sifat, ini penjelasan yang tidak akan pernah ada habisnya. Walaupun kita pelajari sampai tegaknya hari kiamat, tidak akan pernah selesai pembahasannya. Iya. Karena dari satu nama saja, kalau kita mau jelaskan satu persatu, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Iya. Lebih lanjut lagi kita akan sebutkan bagaimana kekhususan dari lafzul jalalah. Kalau kita melihat secara bahasa saja, lafzul jalalah itu sudah bermakna al-mustahiqqu lil ibadah. Itu secara makna, secara bahasa. Lafzul jalalah secara makna bahasa Arab itu artinya al-mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi, yang diagungkan, dibesarkan dan diserahkan ibadah kepadanya. Maka dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang paling berhak untuk diserahkan ibadah kepadanya. Dan sangat-sangat fatal dan bentuk kekeliruan jikalau ada yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata mereka menyerahkan ibadah kepada manusia, menyerahkan ibadah kepada makhluk, menyerahkan ibadah kepada orang-orang saleh. Iya. Menyerahkan kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bentuk kekeliruan. Bahkan kekeliruannya sangat-sangat fatal. Bahkan dianggap sebagai dosa yang paling besar.
karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena yang namanya ibadah itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak murni miliknya. Tidak ada seorang pun dari hamba-hambanya yang bisa mengganggu-gugat. Itu milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berhak diserahkan ibadah kepadanya. Adapun selainnya, siapapun dia, nabikah dia, malaikat dia, wali dia, atau siapapun itu, tidak bisa diberikan kepadanya ibadah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah kata Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hak. Adapun selainnya yang disembah selain Allah, semuanya adalah sembahan-sembahan yang batil. Maka nasihat kepada kaum muslimin, yang barangkali masih ada atau barangkali mereka menyaksikan kajian ini secara online. Bagi mereka-mereka yang masih menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah bentuknya doa, apakah bentuknya nazar, apakah bentuknya sembelihan, ataukah bentuknya sumpah, apakah bentuknya sujud, atau ruku, atau puasa, atau salat, apapun bentuknya, jangan pernah berikan dan serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kainan mankan siapapun dia, jika beribadah, maka beribadahlah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin perantara. Jangan jadikan para nabi dan para rasul sebagai perantara. Jangan jadikan orang-orang saleh, para wali sebagai perantara ketika Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya dalam bentuk kesyirikan. Allah tidak butuh perantara. Allah tidak butuh wasail. Ketika Anda berdoa, segera langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, berkata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian langsung kepadaku, kata Allah. Jangan bikin perantara. Jangan adakan perantara, kata Allah. Jikalau hendak berdoa, langsung minta kepada Allah. Jangan jadikan jadikan Rasulullah SAW sebagai perantara. Jangan jadikan para nabi, para rasul sebagai perantara. Langsung minta kepada Allah. Langsung bermunajat kepadanya. Langsung sampaikan apa yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku, kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dan tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka kelak di kemudian hari mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina, kata Allah. Jadi jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang makna yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang lafzul jalalah. Kemudian dikatakan oleh penulis, فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات والدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dialah lafzul jalalah yang tidaklah disebutkan kecuali akan mendatangkan al-kurubat, kelapangan. Siapa saja mendapatkan kesempitan dan dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan tersingkap dari segala kesedihan dan kesulitannya. Wa tustanzalu bihil barakati wat ta'awat. Dengan nama lafzul jalalah, dengan nama Allah akan turun dari berbagai keberkahan, akan turun dari berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tustadfa'u bihi sayyi'at. Dan juga akan terhapuskan dari segala kesalahan dan dosa dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa tastajlabu bihi hasanat. Dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala akan diraih dari berbagai kebaikan dunia dan akhirat, kata beliau. Kita sekilas melihat bagaimana keberkahan dan bagaimana luasnya kebaikan dari lafzul jalalah ini. Ketika seorang yang menyebutkan di awal perkaranya nama Allah Subhanahu wa taala, itu akan didapatkan dari berbagai kebaikan, tahukah dia ataukah tidak? Sadarkah dia ataukah tidak? Itulah kenapa para ulama itu setiap kali mereka menulis kitab-kitab dari karya tulis
Mereka dengan sengaja mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kenapa para ulama itu mereka harus mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya tentunya kita tahu semuanya apa maksudnya. Selain daripada mereka mencontoh Al-Quran dan mereka juga mencontoh hadits Rasulullah SAW, tapi sebenarnya ada maksud yang lain daripada itu. Iya. Maka disitulah ada beberapa maksud kenapa para ulama mereka ketika mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata ada maksud dan tujuan yang ingin mereka cari. Apa itu? Mereka mengharapkan keberkahan di balik memulai perkaranya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Maka setelah mereka mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada karya tulis mereka. Diberikan keberkahan. Dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hingga akhirnya kitab Sahih Al-Bukhari tersebar di tengah kaum muslimin. Diajarkan, dihafalkan. Dan siapa menyangka? Pernahkah Imam Al-Bukhari menyangka bahwasanya kitab Sahih Al-Bukhari akan sampai ke negeri Indonesia? Itu tidak pernah ada dalam benaknya beliau. Iya. Tidak pernah beliau menyangkanya. Tidak pernah beliau memikirkannya. Bagaimana kitab Sahih Bukhari diajarkan di negeri Saudi Arabia, di Yaman, di Mesir, di belahan penjuru dunia. Diajarkan, dihafalkan. Bahkan setiap kali Imam Al-Bukhari atau kitab Sahih Bukhari dibacakan, maka yang membacanya mengatakan, Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, didoakan dengan kebaikan. Itulah keberkahan tadi. Luar biasa. Iya. Dan hampir semua kitab-kitab yang tersebar di tengah kaum muslimin, dari kitab Al-Usul Thalatha, kitab Al-Tauhid, Al-Usul Sittah, Al-Qawaid Al-Arba'. Semua kitab-kitab para ulama yang mereka menulis kitab-kitab mereka dan mereka awali dengan basmalah, kita melihat bagaimana besarnya keberkahan Allah berikan kepada kitab-kitab tersebut. Dibacakan di tengah kaum muslimin, diajarkan oleh kaum muslimin. Dan siapa yang pernah mengira? Bahkan sekalipun yang menulisnya, iya, mereka sama sekali tidak pernah mengira kitab-kitab mereka diajarkan di tengah kaum muslimin di negara kita. Siapa yang pernah mengira? Apakah antum mengira Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Iya, itu akan pernah mengira bahwa kitabnya beliau akan sampai ke negeri kita. Bukan cuma di negeri kita, di pelosok pedesaan dia juga diajarkan di tengah kaum muslimin. Di pelosok pedesaan ini diajarkan kitab beliau. Ketika diajarkan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Luar biasa itu. Maka jangan pernah anggap sepele ini tentang nama lafzul jalalain. Jangan pernah sepelekan. Mau bekerja, awali dengan basmalah. Iya. Mau mencari nafkah, awali dengan basmalah. Mau keluar rumah, awali dengan basmalah. Mau makan, awali dengan basmalah. Mau minum, awali dengan basmalah. Supaya apa? Ketika kita bekerja, cari nafkah, mencari rezeki, Allah berkahi dari setiap langkah-langkah kita. Iya. Ketika kita makan, ketika kita minum, kita awali dengan basmalah, Allah pun berikan keberkahan dari setiap apa yang kita konsumsi. Masya Allah. Yang tadinya kita sekedar makan, kemudian kita tidak membaca basmalah, itu biasanya tidak akan menjadi sumber energi yang baik. Tapi coba seandainya kalau kita minum, iya, minum apapun itu, mau minum kopi kayak ini, minum kopi kan diawali dengan basmalah, itu menjadi sumber energi yang sangat baik. Iya, bisa digunakan energinya, tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat itu. Mereka yang ketika makan kemudian tidak memulai dengan basmalah, biasanya punya tenaga. Ada tenaganya, tapi tenaganya untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat mereka tidak mampu sama sekali. Malas untuk bangun malam. Berat dia. Walaupun dia orang yang sangat kekar, orang yang bertato, orang yang sangat hebat, orang yang punya pangkat dan jabatan disegani oleh banyak orang, tapi dia tidak punya tenaga untuk bangun di malam hari. Tidak punya tenaga. Terkalahkan oleh syaitan, terkalahkan oleh syahwatnya. Kenapa demikian? Ya barangkali di antara sebabnya, ketika dia makan hanya sekedar makan, tidak mengucapkan basmalah dan tidak mengakhiri dengan alhamdulillah. Sehingga energi yang dia dapatkan hanya sebatas tenaga, kemudian tidak bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk menyebutkan nama berikutnya disebutkan oleh penulis nama Ar-Rabb. Iya. Kata beliau, hafizahullah taala, wa huwa ismun 'azimun lillahi jalla wa 'ala, takarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim bi maqamatin 'adidatin wa siqayatin mutanawwi'ah tazidu 'ala 500 marrah. Qala Allah taala, alhamdulillahi rabbil 'alamin. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dan dia merupakan nama yang sangat agung, yaitu nama Ar-Rabb. Iya, Jalla wa ala, takarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim, dan penyebutannya seringkali berulang di dalam Al-Quran, di berbagai tempat, di berbagai ayat, yang lebih daripada 500 kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nama Allah Ar-Rabb itu seringkali disebutkan di berbagai ayat, di berbagai surah, dan kata beliau penyebutannya lebih daripada 500 kali di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian beliau sebutkan di antaranya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Satu ayat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara nama Allah adalah Ar-Rabb, yang bermakna Ar-Rububiyah, yang mencipta, yang mengatur, yang menghidupkan, memberikan rezeki. Semua makna Rububiyah kembali kepada nama Ar-Rabb. Iya. Semua makna Rububiyah, semua makna perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada nama Allah Ar-Rabb. Iya. Makanya kalau kita mau terjemahkan dari nama Ar-Rabb ini, itu tidak cukup dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah yang segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tidak cukup kita katakan Allah yang menciptakan alam semesta, tidak cukup. Iya. Atau kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta, tidak cukup. Iya. Atau yang dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta, tidak cukup. Karena semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, semua makna rububiyah kembali kepada nama Ar-Rabb ini. Jadi bisa kita terjemahkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ini. Semua makna rububiyah kembali pada nama Ar-Rabb. Iya. Menunjukkan bagaimana dalamnya dari makna nama Allah Ar-Rabb ini. Luas sekali maknanya. Dan seorang hamba yang dia mencermati, dia melihat, mentadaburi dari nama Allah Ar-Rabb, ini akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam. Dan dia pun akan menghilangkan rasa takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para nabi dan para rasul itu? Kenapa para nabi dan para rasul itu? Mereka sama sekali tidak punya gentar, tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemberani. Manusia yang paling pemberani. Dia tidak pernah punya rasa takut kepada siapapun itu. Sekalipun kepada kaum musyrikin, kepada pun orang-orang kafir. Walaupun jumlahnya mereka begitu banyak, walaupun senjataan mereka begitu lengkap, tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah terbetik dalam hatinya memiliki rasa takut kepada mereka seluruhnya, tidak ada. Kenapa demikian? Dikarenakan makna ar-rububiyah, iya, itu sudah tertancap kuat dalam hati beliau, sehingga beliau tidak pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu, iya, dan beliau sangat yakin bahwasanya segala apa saja di muka bumi ini adalah semuanya makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda yang punya persenjataan, Anda yang punya pangkat dan jabatan, Anda yang punya tubuh besar, Anda yang punya kekuatan, semua kita adalah hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Iya.
Semuanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia tidak berhak untuk kita takut kepadanya. Iya, tidak berhak kita takut kepadanya. Itulah membuat para sahabat itu tidak pernah gentar kepada musuh-musuh mereka di berbagai peperangan. Di perang Badar itu luar biasa ya. Di perang Badar ini, di mana jumlah kaum muslimin di masa itu cuma 300 lebih. Sementara jumlahnya kafir Quraisy 1000 orang. Hah? Kalau hitung-hitungan, sebenarnya kaum muslimin pasti kalah. Pasti kalah. Karena 1000 lawan 300, ini 300 sangat sedikit ini. Dan akan menang mereka. Tapi ternyata ketika mereka memiliki rasa takut yang sangat dalam hanya kepada Allah, dan mereka tidak pernah takut kepada siapapun, walaupun jumlahnya kaum musyrikin lebih banyak, mereka tidak pernah gentar, tidak pernah segan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada para sahabat. Bahkan kaum musyrikin di perang Badar itu mereka mendapatkan kekalahan yang sangat-sangat luar biasa. Mereka mendapatkan kekalahan di perang Badar sangat luar biasa. Karena kebanyakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy itu meninggal di perang Badar. Dari Abu Jahal meninggal di perang Badar. Sampai mereka kembali ke Mekah. Iya. Mereka-mereka yang ikut serta dalam perang Badar dari kafir Quraisy, ketika mereka kembali ke Mekah, mereka melarang anak istrinya, mereka melarang anak-anaknya, anak istri-istrinya untuk menangis, agar jangan sampai terlihat mereka betul-betul kalah. Iya, mereka tidak mau itu. Kami laki-laki yang kata mereka sudah kalah di peperangan, maka kalian wahai istri-istri dan para anak-anak kecil jangan lagi menangis, supaya tidak menambah batin, tidak menambah kesakitan bagi kami. Dilarang bagi mereka menangis, karena mereka betul-betul merasa terpukul dengan kekalahan di perang Badar. Terpukul mereka. Iya. Ini para sahabat ya. Kenapa mereka bisa sangat berani melawan kafir Quraisy di perang Badar? Sebabkan karena mereka betul-betul mencermati dan mendalami, mentadabbur dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Dia yang Maha menguasai, yang Maha menciptakan, yang Maha menghidupkan, Maha mematikan. Itulah makna daripada Ar-Rabb. Iya. Yang subhanallah semua makna rububiyah kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Iya. Kemudian disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala masih dalam penyebutan ayat yang mana pada ayat tersebut terdapat padanya nama Allah Ar-Rabb. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Katakan wahai Muhammad, apakah selain Allah Subhanahu wa taala yang saya cari, padahal dialah Rabb dari segala sesuatu. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin." Apa saja yang kalian kehendaki, itu semuanya tergantung dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah taala, wa ma'na Rabb ay dzurrububiyyah ala khalqihi ajma'in khalqan wa mulkan wa nus'a tasarrufan wa tadbira. وهو من الأسماء الدالة على جملة معان لا على معنى واحد. Sekarang beliau sebutkan tentang makna Ar-Rabb. Kata beliau, Ar-Rabb itu maknanya adalah yang memiliki makna rububiyah. Iya, atas semua hamba-hambanya, atas semua makhluk-makhluknya, dialah yang menciptakan, dialah yang menguasainya, dialah yang memilikinya, dialah yang mengaturnya. Dan ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dari banyak makna. Iya. Jadi nama Allah Ar-Rabb di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak makna. Iya. Jadi tentunya ya, ada beberapa nama yang di mana nama tersebut memiliki satu makna saja. Memiliki satu makna saja. Dan ada juga sebahagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma memiliki satu makna, tapi banyak makna yang terkandung pada nama tersebut. Banyak makna. Di antaranya apa?
Tadi nama Allah lafzul jalalah, Allah. Yang kedua di sini adalah nama Allah Ar-Rabb. Juga di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung padanya berbagai makna ar-rububiyah. Iya. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah taala wa qala Ibnu Jarir rahimahullah taala ar-rabb fi kalam al-arabi mutasarrifun ala ma'anin فالسيد المطاع فيه يدعى ربا والرجل المصلح الشيء يدعى ربا والمالك للشيء يدعى ربه وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك. Sekarang disebutkan atau beliau nukilkan ucapan dari Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Ar-Rabb dalam bahasa Arab itu, kata beliau, adalah memiliki banyak makna. Seorang pemuka, seorang raja yang ditaati, yang disegani, itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan Rabb. Iya. Ketika ada seorang penguasa, seorang pemimpin yang disegani dan hormati, dalam bahasa Arab juga bisa dikatakan sebagai Ar-Rabb. Iya. Ar-rajulu al-muslihu lisyai' yud'a rabban. Ada seorang lelaki yang pandai mengurus sesuatu, mengelola sesuatu, juga disebut sebagai Rabb dalam bahasa Arab. Wal maliku lisyai' yud'a rabbahu. Dan ketika ada seorang yang memiliki barang tertentu, juga dikatakan sebagai Rabb. Dia pemilik barang ini, dikatakan Rabbun. Iya. Itu artinya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna Ar-Rabb ini bisa kita terjemahkan, dialah yang menciptakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mengatur, dialah yang memiliki, dialah yang memiliki dari segalanya. Itu makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Kemudian berikutnya kita akan masuk menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Kata beliau Ar-Rahman Ar-Rahim. وهما اسمان جليلان كثرا ورودهما في القرآن الكريم. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش. وقال تعالى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وقال رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وقال تعالى الرحمن علم القرآن. Dua nama disebutkan secara langsung oleh penulis hafizahullah taala, yang pertama Ar-Rahman dan yang kedua Ar-Rahim. Disebutkan oleh para ulama bahwa dua nama ini kedua-duanya bermakna sifat Ar-Rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kedua nama ini adalah kedua nama yang memiliki makna yang sama, sama-sama menunjukkan sifat Allah Ar-Rahmah, sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi makna yang lain, dari sudut yang lain, ya, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada perbedaannya. Jadi kalau kita melihat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada sudut perbedaannya dan ada sudut persamaannya. Sudut persamaannya sudah kita sebutkan bahwa kedua nama ini sama-sama menunjukkan atas sifat Allah Ar-Rahman. Satu. Yang kedua, dua nama ini juga ada pada sisi perbedaannya. Sisi perbedaannya disebutkan oleh ulama-ulama bahasa. Kalau kita meninjau dari sisi bangunan kalimat Ar-Rahman, itu jumlah hurufnya jauh lebih banyak daripada jumlah bangunan dari kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahman berapa jumlah kalimatnya? Berapa jumlah hurufnya? Ar-Rahman berapa jumlah hurufnya? Hah? 4 atau 3? Hah? 4, 5 atau 6? Coba hitung-hitung. Ra, ha, mim, alif dulu. Alif, nun. Berapa semuanya? 5. Ahsan. Ar-Rahman jumlah hurufnya adalah 5. Jangan tertipu, jebakan. Iya. Sementara Ar-Rahim berapa jumlah hurufnya? Kita hitung. Ra, ha, ya, mim. Berapa semuanya? 5.
empat. Ar-Rahman 5 huruf, Ar-Rahim 4 huruf. Dari sisi jumlah bangunan kalimatnya saja, itu ada perbedaan. Ketika Ar-Rahman, itu lebih banyak jumlah hurufnya, menunjukkan sifat rahmat yang terkandung pada nama Allah Ar-Rahman, itu jauh lebih luas daripada rahmat yang terkandung pada nama Allah Ar-Rahim, itu terbilang lebih sedikit. Karenanya, sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman atau Ar-Rahmah yang diambil dari nama Ar-Rahman, itu rahmatnya diberikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, setiap apa saja yang ada di muka bumi ini, baik manusia, baik jin, baik malaikat, yang di udara, yang di langit, di daratan, dimanapun dia, mereka semua yang mendapatkan jatah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pengaruh daripada rahmat Allah yang bernama Ar-Rahman. Sebab rahmat yang terkandung pada nama Allah Ar-Rahman, itu rahmatnya sangat luas sekali. Diberikan kepada muslim, diberikan kepada kafir, diberikan kepada manusia, diberikan kepada malaikat, diberikan kepada jin, siapapun manusia makhluk di muka bumi mendapatkan jatah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari nama Allah Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim juga bermakna rahmat, tapi rahmatnya hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Itu pun juga hanya diberikan kepada orang-orang beriman pada hari kiamat. Karenanya, kalau kita mencermati di berbagai ayat di dalam surah Al-Quranul Karim, kita tidak pernah mendapatkan ketika Allah sebutkan Allah merahmati kepada orang beriman, Allah mengatakan wa kana ar-rahmanu 'alal wa kana bil mu'minina rahmanan, tidak pernah. Tapi ada disebutkan dalam Al-Quran wa kana bil mu'minina rahiman. Iya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati kepada orang-orang iman. Disebutkan dengan nama Ar-Rahim. Menunjukkan kepada kita bahwasanya nama Allah Ar-Rahim adalah rahmat yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Itu pun hanya diberikan kepada orang beriman pada hari kiamat. Iya. Sementara nama Allah Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua makhluk hidup di muka bumi ini. Siapapun mereka, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai sekalipun orang kafir. Subhanallah. Orang kafir yang mereka setiap harinya berbuat maksiat, berbuat dosa, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan kenikmatan kepada mereka, diberikan rezeki, diberikan kenikmatan, diberikan kekayaan, diberikan harta yang melimpah. Namun mereka balas dengan tindakan kekufuran. Mereka balas dengan tindakan kesyirikan. Namun bersamaan demikian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada mereka berbagai nikmat. Diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, semuanya yang melek bangun, yang tidur bangun, melek semuanya. Yang mengantuk minum kopi. Iya, ada kopinya, ada kopinya, masya Allah. Yang lain ada kopinya. Aduh, ini bagus ini. Persiapan memang. Berarti memang persiapan dari awal. Harus 2 hari juga dong. Jangki lengah-lengah, jangki capek-capek, jangki mau patah semangat. Harus semangat. Yang tidur bangun. Iya. Yang capek-capek yang begini-begini, makin tagi. Iya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, bahwa ketika mereka-mereka yang berbuat maksiat saja, mereka-mereka yang berbuat kekufuran saja, mereka masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasihi mereka, Allah sayangi mereka, Allah perhatikan mereka, Allah berikan nikmat kepada mereka. Lantas apakah Anda sebagai seorang muslim? Lantas apakah Anda sebagai seorang mukmin kemudian Anda tega dan Anda mau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Anda berbuat dosa dan maksiat, Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Subhanallah. Apakah Anda bisa berpemahaman demikian? Apakah pantas ada seorang mukmin, seorang muslim yang mempelajari tauhid, sudah mengenal sunnah, ketika dia berbuat dosa lantas dia berbuat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbi. Sekali-kali tidak. Jangan lakukan demikian. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja orang kafir, mereka kaum musyrikin, mereka yang bergelimangan dengan dosa,
Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, mengharapkan kepada mereka agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Innallaha yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu fil nahari liyatuba musii'ul lail, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di siang hari. Allah bentangkan tangannya di siang hari. Agar supaya apa? Agar supaya mereka yang bermaksiat di malam hari, mereka bertaubat kepada Allah di siang hari. Wa yabsutu yadahu fil lail. Allah bentangkan tangannya di malam hari. Agar supaya apa? Agar supaya mereka yang bermaksiat di siang hari, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berburuk sangka. Jangan pernah putus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, Allah panggil lagi dengan panggilan yang paling halusnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Bukan dipanggil orang beriman ini, tapi mereka yang melampaui batas. Dipanggil mereka semuanya. Yang pernah berbuat syirik, yang pernah berbuat kekufuran, yang pernah berbuat maksiat, yang pernah berzina, yang pernah durhaka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat halus. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas. Apa panggilannya? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Sebanyak apapun dosa yang dikerjakan, sebanyak apapun kesalahan yang pernah Anda lakukan, sejauh apapun Anda pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, segera ingat, segera pahami, segera yakini bahwasanya pengampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang pernah Anda kerjakan. Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabil maghfirah. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Wahai anak cucu Adam, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat halus, dengan panggilan yang sangat lemah lembut. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia yang sangat lemah, yang sangat butuh kepada Allah, wahai cucu Adam, kembali kalian dengan sini. Lau ataitani biqarabil ardi khataya. Jikalau seandainya kalian semuanya, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, jikalau kalian datang kepadaku, kata Allah, pada hari kiamat, membawa dosa sepenuh bumi, dosa ini, apapun dosa yang pernah dikerjakan, mau kesyirikan kah, mau kekufuran kah, selama dia bertaubat dan dia tidak mati di atas kesyirikan, Allah memanggil mereka, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, jikalau kalian datang kepadaku pada hari kiamat, selama kalian tidak pernah berbuat syirik kepadaku, kata Allah, selama kalian tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengatakan la ataituka biqarabihal maghfirah, maka saya pun akan memberikan kepada kalian pengampunan seluas bumi juga. Masya Allah. Lebih hebatnya lagi, Nabi SAW pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu telah melewati dan melampaui kemurkaanku. Iya. Maksudnya apa jamaah sekalian? Maksudnya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Iya. Maka sangat-sangat keliru dan sangat-sangat menyesal, sangat-sangat merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Iya. Ketika ada orang yang sudah bergelimang dengan dosa, kemudian dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat celaka ini, orang yang binasa ini, orang yang sangat merugi dia. Rugi dunia, rugi akhirat dia. Iya. Kenapa? Orang kafir saja ini, kaum musyrikin. Setiap kali mereka berbuat dosa, Allah kasih nikmat lagi. Setiap kali mereka berbuat syirik, Allah kasih nikmat lagi. Orang kafir. Iya. Apalagi Anda sebagai seorang muslim, apalagi Anda sebagai seorang yang muwahhid, orang yang kenal sunnah, maka tidak pantas bagi mereka
Setelah berbuat dosa dan maksiat kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tidak akan ampuni saya ini. Terlalu banyak dosa-dosaku. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan bagi mereka yang sudah belajar. Iya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim," kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Iya. Dari dosa apa saja itu, Allah akan mengampuninya. Kita pernah menelantarkan orang tua kita pernah membutuhkan kemudian kita tidak bantu. Kita menyesali perbuatan tersebut, jangan pernah khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Iya. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang terangkan ya, bagaimana kerugian bagi mereka yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul khasirun, kata Allah. Kesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang merugi, kata Allah. Jadi merugi dia. Iya. Kenapa merugi? Karena orang kafir saja sekalipun mereka orang yang sangat hina di hadapan Allah, Allah masih berikan kepada mereka kebaikan. Allah selipkan oksigen kepada mereka agar mereka bisa menghirup udara segar. Padahal mereka setiap harinya berbuat syirik kepada Allah. Subhanallah. Iya. Jadi jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini membuat kita semakin termotivasi dan menambah semangat untuk senantiasa kembali kepada Allah setiap kita berbuat dosa. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'abdi aznaba dhanban fastaghfara wa taba faya'lamu anna lahu rabban yaghfiru dhanb faghfiru dhunubahu," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang ketika dia berbuat dosa, lantas dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya ada Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Dan dia beristighfar, dan dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi sepanjang seorang hamba itu dia mau bertobat kepada Allah, walaupun dia sudah bertobat kemudian terjatuh lagi, bertobat terjatuh lagi, sepanjang dia punya keinginan untuk senantiasa bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang salah itu ketika ada seorang yang berbuat dosa, kemudian tidak ada keinginan untuk bertobat, itu yang celaka. Itu yang celaka. Tapi tidak jadi masalah ketika ada seorang yang bertobat, kemudian terjatuh dalam dosa yang sama, bertobat kemudian terjatuh dalam dosa yang sama, tidak jadi masalah. Karena di akhir hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya 'abdi, qul wa wa'mal masyita." Ketika ada seorang hamba yang berbuat dosa, bertobat, Allah mengatakan pada akhir hadis tersebut, "Wahai hamba-hambaku, berbuatlah sesukamu, aku akan mengampuni dosa-dosamu." Itu maksudnya, sepanjang seorang hamba itu punya keinginan, punya tekad untuk segera memperbaiki, untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berjanji mengampuni dari dosa hamba-hambanya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari dua nama ini, kita baca sebelumnya, kita baca ucapan dari penulis hafizahullah taala, "Wa ghalibu maji'i ismihi Ar-Rahim imma munqayyadan ka qawlihi wa kana bil mu'minina rahiman aw maqrunan bismir rahmani kama fi surati al-Fatihati wal basmalati aw bismin akhar nahwu al-Aziz ar-Rahim al-Ghafur ar-Rahim al-Barr ar-Rahim at-Tawwab ar-Rahim." Kata beliau, kebanyakan daripada nama Ar-Rahim itu biasanya disebutkan secara muqayyad, disebutkan digandengkan dengan dengan kalimat-kalimat yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kana bil mu'minina rahiman," dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim kepada orang-orang beriman. Saya teringat dengan sebuah hadis yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan dan menggambarkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala
dan bagaimana rahmat Allah yang Allah persiapkan pada hari kiamat jauh lebih besar lagi. Iya, daripada rahmat Allah turunkan ke muka bumi. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang sahih, Inna Allah khalaqa mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pernah atau menciptakan 100 rahmat. Iya. Allah menciptakan 100 rahmat kata Rasulullah. Dari 100 rahmat ini fayanzilu rahmatan wahidatan atau fayunzilu rahmatan wahidatan fayatarahamu biha al-khalqu. Iya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat tadi. Dari 100 rahmat Allah turunkan satu rahmat. Berapa sisanya? Berapa sisanya? 99. Dengan satu rahmat ini Allah turunkan ke muka bumi yang dengannya manusia akan saling merahmati. Seorang bapa tidak tega melukai anaknya. Seorang istri tidak tega membiarkan suaminya. Seorang suami tidak tega melukai perasaan istrinya. Seorang singa tidak rela melukai anaknya. Dengan satu rahmat bagaimana kita melihat besarnya pengaruh daripada satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Luar biasa pengaruhnya. Iya. Dengan satu rahmat tadi kita pun saling merahmati, saling mengasihi. Ada orang yang kesulitan kita bantu. Ada orang yang mendapatkan musibah kita pun merasakan kesedihannya. Besar sekali pengaruhnya. Iya. Lalu bisa dibayangkan jemaah sekalian. Kalau seandainya Allah mempersiapkan 99 rahmat, Allah mempersiapkan kepada orang beriman pada hari kiamat kelak, tentunya akan sangat banyak dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hamba tersebut tidak pernah bertobat kepada Allah. Karena Allah sudah mempersiapkan 99 rahmat ini. Satu rahmat saja Allah turunkan ke muka bumi, begitu besar pengaruhnya. Lalu bagaimana kiranya jemaah sekalian? Allah telah mempersiapkan 99 rahmat. Pada hari kiamat akan diberikan kepada orang beriman. Menunjukkan kepada kita bahwasanya akan sangat banyak sekali mereka-mereka yang sedang kesulitan. Mereka-mereka yang sedang menangis. Sedang mengharapkan pertolongan. Agar supaya dibantu oleh Allah. Agar supaya dihilangkan kesulitannya. Pasti mereka akan dibantu oleh Allah. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mempersiapkan 99 rahmat untuk hamba-hambanya yang beriman. Tentunya ketika banyak dari kaum muslimin yang mereka melewati jembatan yang hampir jatuh mereka. Tentunya di antara rahmat tersebut, di antara pengaruh rahmat tersebut yang sangat luas tadi, ada orang-orang yang kaum beriman yang ketika mereka sudah kesulitan, mereka kepanasan di padang mahsyar, ketika matahari sangat didekatkan kepada mereka. Iya, tudna syamsu qadra mil. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari pada hari kiamat di padang mahsyar akan didekatkan kepada hamba sejarak 1 mil. Sangat dekat sekali. Saking dekatnya matahari tersebut. Sehingga sebagian manusia ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke pinggangnya. Bahkan ada sebagian orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Disitulah akan banyak sekali manusia-manusia yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Tentunya orang-orang beriman ini. Tentunya orang beriman. Dari perjalanan kehidupan akhirat yang paling mengerikan, yang paling krusial adalah ketika orang beriman melewati jembatan yang sampai-sampai setiap nabi dan rasul ketika mereka sudah melewati jembatan tersebut, jembatan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudha'u ala dhahri jahannam, diletakkan di atas punggung neraka. Siapa yang melewatinya dia akan selamat. Siapa yang tidak bisa melewati, yatasaqatuna fi nari jahannam. Dia pasti akan jatuh, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Itulah perjalanan yang paling akhir. Itulah fase-fase yang paling krusial. Itulah momen-momen yang paling menegangkan. Yang kata Rasulullah SAW mengkabarkan bagaimana kengerian daripada jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka. Iya. Jembatan tersebut lebih halus daripada serambut dan lebih tajam daripada pedang. Siapa yang melewatinya pasti akan selamat. Tapi ingat, untuk melewati jembatan tersebut itu tidak mudah seperti seorang membalikkan telapak tangannya.
Ya, hampir setiap Nabi dan Rasul ketika mereka melihat umatnya hendak melewati jembatan, mereka mengatakan, Ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Ya Allah selamatkan, selamatkan umatku. Di hari itulah kita akan melihat bagaimana besarnya kasih sayang dan pengorbanan dari Nabi kita Muhammad SAW. Di penghujung jembatan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan umatku. Selamatkan umatku ya Allah. Beliau masih berharap agar supaya kita selamat. Beliau masih berharap agar supaya kita dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pengorbanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka sangat banyak sekali mereka-mereka yang akan ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang tadinya mereka mungkin sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, sudah hangus terbakar kulit-kulit mereka. Namun akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan mereka dari api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ini sudah dibagi, ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Allah perintahkan kepada malaikat. Hadits ini sengaja saya bacakan agar supaya kita lebih yakin lagi bahwasanya rahmat Allah sangatlah besar. Allah persiapkan kepada orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, datanglah engkau ke neraka. Lihatlah mereka, siapa yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, walaupun sebesar biji ini, disebutkan biji yang sangat kecil, keluarkan mereka. Sepanjang dia punya keimanan dalam hatinya, keluarkan dia dari api neraka. Setelah mereka dikeluarkan, Allah perintahkan lagi kepada malaikat, unzuru, lihat lagi, siapa hamba-hambaku yang punya keimanan, walaupun dia punya keimanan sebesar biji ini, lebih halus lagi. Dikeluarkan lagi mereka. Setelah mereka dikeluarkan, Allah perintahkan lagi yang ketiga kalinya, lihat kembali, siapa di antara mereka yang punya keimanan, walaupun sebesar biji darah, biji yang paling halus sekali, sangat-sangat halus. Iya. Akhirnya mereka semuanya dikeluarkan oleh malaikat, dimasukkan ke dalam surga. Lihat bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang yang punya keimanan yang sangat-sangat kecil, tetap diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jaga keimanan itu. Jaga keimanan itu. Jaga keislaman itu. Jangan ganti keimanan dengan kekufuran. Jangan ganti agama Islam dengan kesyirikan. Karena sepanjang seorang hamba punya keimanan, insyaallah taala, keimanan tersebut akan memberikan manfaat untuk dirinya pada hari kiamat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari pernah mengatakan, antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali kalian beragama Islam, punya keimanan. Sebab kapan seorang punya Islam, punya keimanan, insyaallah taala, keimanannya akan memberikan manfaat. Cepat atau lambat dia akan rasakan. Iya. Jangan pernah ganti iman ini dengan yang lainnya. Maka jaga. Iya. Bagaimana agar supaya kita pada saat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, punya keimanan, punya keislaman, iya, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di penghujung hayat kita, Allah tutup kehidupan kita dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena orang kalau sudah meninggal dalam keadaan kejelekan, dalam keadaan kekufuran, atau dia pernah berbuat syirik dan belum bertobat darinya, celaka dia. Si celaka. Iya. Dan yang paling celakanya lagi, ada orang yang sudah mengenal Islam, bagus keislamannya, punya keimanan, kemudian ternyata di penghujung hayatnya, dia murtad, keluar dari agama Islam, dia ganti Islamnya dengan agama yang lain. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Islam min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, bagaimanapun orangnya dia, sekaya apapun dia, sebagus apapun agamanya, sepanjang agamanya bukan agama Islam, Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbal min, tidak akan diterima agama tersebut. Bukan Ahmad Amirun yang mengatakan. Bukan saya mengatakan ini. Tapi Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal. Dialah yang telah berfirman dalam Al-Quran, diabadikan di dalamnya.
Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun bagus ibadahnya, walaupun cantik wajahnya, walaupun tampan wajahnya, walaupun orang yang paling kaya, rajin bersedekah, berbuat baik kepada orang, selama agamanya bukan agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak agamanya pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan kelak di kemudian hari di hari kiamat, dia akan termasuk menjadi orang yang sangat merugi, kata Allah. Merugi dia. Kenapa merugi? Sudah bersusah payah, beramal, berbuat kebaikan, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, kepada kawan, tetangga. Kemudian ternyata amalannya dijadikan seperti debu yang berterbangan. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, kata Allah. Ini perhadapkan amalan-amalan mereka. Siapa itu? Itu orang kafir, orang-orang kafir. Mereka-mereka yang menganut selain daripada agama Islam. Mereka punya amalan, mereka punya kebaikan. Namun ketika kebaikan mereka tidak dibangun di atas agama Islam, Allah jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan, hapus semuanya, terhapus. Diibaratkan seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Iya. Maka hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pelajaran dari dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentunya pembahasannya akan sangat panjang dan kita tidak bisa menyebutkan semua nama-nama atau makna-makna yang terkandung dari dua nama ini, dan cukuplah dari apa yang telah kita sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum. Dan kita tutup majelis kita persiapan untuk salat. Kita tutup majelis kita dan kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Seorang yang beragama Nasrani kemudian masuk kembali agama Islam. Jawabannya boleh-boleh saja. Tobatnya diterima, keislamannya diterima. Jangankan mereka yang beragama Nasrani, sekalipun mereka yang tidak punya agama sama sekali, orang ateis, tidak punya agama, ketika dia mendapatkan hidayah, kemudian dia memeluk agama Islam, Allah akan terima keislamannya. Allah akan terima keislamannya. Barakallahu fikum. Baik. Sudah tadi tutup majelisnya. Silakan, ini mau persiapan surat asar. Barakallahu fikum.